Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Salam lehoi. Ini ketemu lagi saya bersama dengan Kametris ini, Kametris TV channel ini. Asalnya tadi malam kan live konser Sarina. Ini Reza bersama Zidan. Tapi sebelum kita lanjut ini Kametris ini tadi malam sampai sekarang saya nonton live-nya berulang-ulang ini di Sarina ini. Kok ada kejanggalan yang saya lihat dalam vokal Reza sendiri. Nah, ketika dia menyanyikan ataupun berduet dengan Zidan. Ini kalau suaranya Zidan ini ya banyak, nggak perlu diragukan lagi. Apalagi Reza suaranya Reza ketika dia menyanyi lagu yang tampil live bersama Zidan. Ini yang di sini ada kejanggalan sedikit yang saya lihat ini Kametris ini. Kita simak videonya dulu Kametris. Nah, ini videonya yang kita lihat sama-sama ini. Nah, tapi ketika Reza live sendiri, dia live tanpa ada duet sama siapapun, dia bagus. Nah, ini ketika dia live-nya Reza ini bersama Zidan, malah ada kejanggalan di situ. Kenapa suaranya langsung tiba-tiba berubah? Nah, ini coba kita lihat ini Kametris ini. Seperti ini contohnya, Bapak punya sendal ukuran berapa? Ya. Nomor sepatu 43 Kametris. Sedangkan nomor sepatu saya kan cuma 30. Ya. Jadi kalau saya pakai nomor sepatunya Bapak, berarti itu tidak pas. Iya. Sama dengan ini, berarti ini nada vokal, nada laki-laki. Oh iya. Berarti ketika Reza dikesampingkan antara laki-laki dengan nada perempuan. Nah, tapi di sini saya lihat Reza menyanyinya, tetap dia akan menyesuaikan dengan suaranya Reza. Ya, itulah kehebatan Reza. Dia bisa menyesuaikan lagu berdasarkan pilihan dari abang kita Zidan. Karena itu kan nada vokal dari nada pria. Saya rasa itu kalau seperti ini model duetnya, penyanyi siapapun akan terkendala. Kalau menurut saya, karena memang tidak sesuai dengan nada yang harus ditampilkan, dibawakan. Karena itu tadi nada laki-laki. Dan yang kedua, suaranya agak sedikit kadang naik, kadang turun. Istilahnya pitch-nya itu kadang naik dan kadang turun. Itu pengaruh biasa gelombang suara toh. Ketika speaker kiri kanan ke depan, biasa angin, itu gelombang suara, biasa pendengaran. Terkadang muncul suara, kadang juga tidak muncul suara. Yang membuat biasa itu agak fals kan. Maksudnya biar kita nyanyi bagus, tapi kalau mic-nya tidak sesuai dengan karakter suara kita, itu juga tidak bagus. Oh iya. Iya, tapi kan sebelumnya Reza tampil ini di tempat yang sama ya. Sarina juga tempat yang sama. Itu malah bagus. Itu tadi saya bilang. Sesuatu alat yang kita tahu, alat itu bisa dikatakan seperti mixer. Mixer itu ada pengaturan di sana. Contoh seperti abang pakai mic ini, saya pakai mic ini. Di mic-nya abang ini dicolok di satu mixer. Mic-nya saya juga yang B dicolok di satu mixer. Contoh abang Zidan, saya Reza. Tapi di sana ada perbedaan IQ-nya. Di situ perbedaan. Biasa kan kalau kita sudah nyanyi, sudah bagus menurut kita, tapi kan seperti tidak masuk nadanya. Itu tadi di pitch itu. Oh iya. Berarti nggak kendala yang dihadapi Reza. Kita tidak tahu bahwa apakah ini pengaruh dari itu atau tidak. Kita tidak tahu karena kita tidak di sana. Nggak bisa kita bilang pengaruh dari itu, tidak bisa. Karena kita hanya bisa mendengar, tapi tidak bisa melihat. Iya. Ini memang ini kalau
kalau dia menyanyi sendiri? Kan tidak sesuai. Nah, itu kan kalau saya lihat di sini Reza, kadang seakan memaksakan diri untuk menyelesaikan lagu itu. Ya, karena itu saya bilang tadi, kita punya nomor sepatu sekian, saya sekian, tidak cocok. Nadanya tidak cocok karena nadanya itu tidak. Kalau untuk versi Zidane memang sudah pas. Iya. Seperti saya ikut nyanyikan tadi itu, kan memang nada laki-laki itu. Iya. Nah, ketika Reza masuk di situ, kayak terkesan memaksakan diri untuk menyelesaikan lagu itu. Nah, karena kalau dia menyanyikan lebih rendah lagi dari nada sebenarnya, toh, maksudnya nada rendah. Tentu suaranya Reza itu, seperti kan tidak bagus. Iya. Ya. Mendingan dia kasih naik. Iya. Nah, untuk menyelesaikan suara itu sendiri. Naik, tetapi itu apakah bisa? Iya. Dia naikin seperti itu, tapi kan nyatanya bisa. Itulah makanya ketika mungkin para fans atau penonton Reza ketika dia melihat itu ada seakan kesannya memaksakan Reza untuk menyanyikan lagu itu, untuk menyelesaikan suaranya Zidane. Karena di sini kan yang menyanyi adalah Zidane sendiri. Dipilihkan lagu untuk Zidane, diminta untuk duet sama Reza. Ketika Zidane membawakan lagu ini, dia menggunakan dengan suara rendah, suaranya turun. Pada saat Reza menyanyikan suara turun, berarti otomatis kan memaksakan antara dua ini. Apakah dia memaksakan harus naik suara tinggi menyelesaikan suaranya Zidane, atau turun tapi tidak akan sampai yang dengan suara ini. Berarti kira-kira Kametris apa yang salah sebenarnya? Atau harus bermain di nada, bermain di nada. Harus bermain di nada. Mungkin di dasar C atau di dasar G. Nah, kalau di dasar G cocok berarti antara wanita dan perempuan, antara suara wanita dan perempuan. Wah, ini agak seru ini. Ini tambah banyak pertanyaan saya sama Kametris ini. Ini Kametris, ketika kita balikkan seumpama ini. Ya. Ketika si Reza yang menyanyi, ini nada dasar. Apakah nada dasarnya Reza itu mampu tidak disesuaikan oleh Zidane? Ini yang saya mau tanyakan ini. Nanti Bismillah, semoga suatu saat nanti kami dan saya dan dengan Rahman, semoga nanti Zidane bisa berduet lagi dengan Reza, tapi dengan nada dasar Reza. Wah, ini yang jadi pertanyaan saya nih Kametris. Berarti cukup. Bismillah, semoga nanti terjadi. Saya juga harapan saya seperti itu karena ini boleh dikata kehadiran Reza di sini sama-sama ketika dia menyanyikan lagu awal itu dari pertama dia menyanyi sampai lagunya almarhum Nika Rini itu bagus semua super karena memang dasarnya nada perempuan. Nah inilah yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana kira-kira kalau kita ambil dasar dari idola kita Reza Jeneponto ini, apakah Zidane-nya mampu menyelesaikan suaranya Reza atau mungkin gimana nantinya? Ini cukup seru ini kamu itu. Nanti siapa tahu ada kesempatan lagi untuk berduet. Semoga nanti dasar dari Reza diambil. Iya. Mudah-mudahan ini doa kita semua ini. Kan kita tahu kan ada dasar Reza kan tinggi. Iya. Semoga. Mudah-mudahan hanya harapan dan doa kita sama-sama ini. Mudah-mudahan kedepannya akan ada live lagi. Tapi ini yang menyanyikan nada dasarnya itu dari Reza. Tapi menurut Kametris, apakah nantinya yang paling cocok? Siapa nantinya yang paling cocok untuk mengimbangi suara ini? Untuk ketika dia duet dengan ini. Yang pasti pilihnya. Pasti Zidane harus mengikuti Reza karena dia kan pembuka awal. Nah, start dari awal. Berarti dia harus menyesuaikan dengan nada itu. Karena nada wanita kan. Wah, ini agak sulit ini kan. Iya, agak sulit ini. Tapi ini kehebatan suara Reza nih kan. Karena ketika suara nada pria, dia mampu menyesuaikan, beradaptasi dengan suara pria itu, menyesuaikan dengan lagu yang ada, tanpa harus ada mungkin permainan apa segala macam kita tidak tahu dan dibalik itu. Yang jelasnya di sini kita melihat sama-sama melihat ini kan begini, selama ini kan kita tidak pernah tahu kalau Reza memiliki teknik falsetto. Ternyata dia bisa juga teknik falsetto, itu namanya teknik falsetto itu. Oh iya. Ini Kametris ini cukup banyak tahu tentang ini. Tapi kita lihat dulu ini dia menyanyinya ini bagaimana nih. Kalau saya melihat lagunya ini, kita simak dulu sama-sama nih.
apa yang bikin tegang di sini nih Matrix ini, karena ketika dia tinggi, memang. Tapi dia tidak berteriak di situ. Enggak, tidak berteriak. tapi memang dari Zidane sendiri dia diakui karena kita melihat dia ketika dia nada tinggi, wah ini apa Zidane sempat terpejamkan matanya karena mungkin sampai ya ini atau mau sampai. Sempat Zidane begini. Tapi ternyata bisa. Inilah luar biasanya seorang Reza Jeneponto. Saya ini idola saya ini, wah dinyanyikan Matrix juga ini. Ini luar biasa. Saya kemarin waktu live kaget saya, ya Allah semoga ini bisa, bisa. Ternyata bisa. Iya, nah memang saya juga awal-awal saya lihat nonton pertama kan saya live-nya itu saya menonton dari awal dia nyanyi, wah ini mantap sampai komen-komennya ke Kang Marcel itu. Kang Marcel pindah lagi tempat ini lagi. Nah, ini juga menjadi PR buat kita ini. Iya, kemarin saya bilang saya lihat di situ Bang Marcel lagi galau kayaknya. Kenapa sampai mungkin Bang Marcel galau? Karena itu tadi, kenapa Reza nadanya mungkin kenapa tidak seperti biasa? Nadanya begitu. Ini Kang Marcel juga sempat saya dengar menyanyi juga ketika dia live-nya itu waktu menyanyikan lagu Nigastrilla. Kemarin itu ketika ayo kita nyanyi rame-rame sama-sama. Akhirnya di situ Kang Marcel juga ikut nyanyi. Tapi mungkin fokusnya Kang Marcel ini karena dia sempat ngomong, wah saya pegang 2 HP ini. Ini udah capek katanya. Ya wajar lah kalau namanya seorang ini kan pasti capek lah. Namanya orang kita figur di situ pasti capek lah. Tapi saya tunggu saya akan ini Matrix ini. Matrix ini berarti ini luar biasa ini idola kita ini, mampu menyesuaikan dengan nada rendah. Tapi ketika dia menyanyikan nada rendah pun Reza pasti bisa, saya yakin bisa. Tapi apakah ketika Reza yang menyanyikan nada awal, apakah dia mampu atau tidak? Ini tanda tanya besar ini. Menurut kamu itu bagaimana ini? Ini kalau kita melihat ini sepintas kita melihat lagi nih ini. Ini ada cowok. Ada cowok. Ada pria. Ini Matrix. Ini memang dia dapat dari olah vokalnya Zidane ini memang dia dapat. Karena nadanya memang tepat karena dia yang mewakilkan nada pria. Nah ini ketika Reza menyanyi, tapi bisa beradaptasi, mampu menyesuaikan. Tergantung juga dari yang pembawa musiknya toh. Bisa dialihkan ke nada yang lain kalau duet begini. Bisa. Tapi ini kan tidak dialihkan, tetap nada sama. Iya, nada pria dari awal sampai akhir. Oh iya. Ini cukup luar biasa nantinya. Nah, bagaimana nanti ke depan harapan saya Kang Matrix bisa nanti ketika Reza menyanyi dia adalah pembuka pertama nada wanita. Ini yang kita mau lihat siapa sosok pria nantinya yang bisa menyamai suara Reza, paling tidak mengimbangi lah suara Reza ketika dia tampil live nantinya. Nah, harapan saya ini juga sama dengan Kang Matrix ini, mudah-mudahan ada live lagi. Nanti yang jadinya pembuka adalah Reza Jeneponto, karena memang ada kejanggalan sedikit di sini. Harus seakan-akan kalau melihat secara sepintas orang berpikir, ini seakan-akan dipaksakan suaranya. Saya bisa berkomentar sedikit. Ya. Begini, saya suka jika Reza menyanyikan konser di luar toh. Ya. Konser punya mixing sendiri dengan mix sendiri. Ya. Biar tidak ada kecurigaan di sana. Seperti itu. Wah, ini harapannya kami ini cukup bagus ini. Nanti kedepannya harus ada seperti itu ya. Mix dengan mixer itu saja. Mixer. Mix vokal. Kalau ketambahan-tambahan lainnya nggak ada ya. Kalau macam ini kan ketika Reza live mungkin ada bagian kameramen tersendiri. Itu bagus lagi. Untuk ini karena kasihan juga Kang Marcel ini. Kalau Kang Marcel saya lihat itu wah ini luar biasa perjuangannya ini buat para fansnya Reza juga ini. Saya ucapkan terima kasih banyak nih buat Kang Marcel juga ini bersama teman-teman rekan-rekan yang ada di situ pada saat live konser ini. Perjuangannya memang luar biasa. Nah, ini seorang idola kita ini yang memperjuangkan di depan kita ini wah luar biasa dia.
Jadi itu harapannya Kak Matris juga dengan Rahman, mudah-mudahan ketika dia tampil nantinya ke depan bisa dia yang pembuka dari awal, supaya kita melihat sampai di mana, karena ini tanda tanya besar ini. Ada yang menyatakan wah ini suaranya Reza kok bisa berubah. Kenapa sampai bisa berubah? Seperti yang saya katakan tadi, saya suka Reza punya mic sendiri, punya mixer sendiri. Oh iya. Ini tanpa ada lagi embel-embel lainnya. Karena ini saya kurang terlalu paham ini masalah yang seperti itu. Makanya saya datang bertamu sama Kak Matris ini untuk memperjelas hati yang selalu bertanya kenapa seperti ini, kenapa seperti ini. Itu pengaruh dari mic sama mixer tadi. Oh mixer. Ini cukup penjelasan yang cukup bagus ini dari Kak Matris ini. Mungkin saja kami terus dulu bincang-bincangnya kita ini, karena nanti kita berjalan lagi, pasti kita akan ketemu di lain kesempatan. Harapan fans Reza dimanapun berada, Reza Lovers tetap semangat. Semoga kita diberikan kekuatan, kesehatan, dan super full untuk mendampingi dan mendukung Reza, sang idola kita. Ini menuju diva seluruh Indonesia. Itu harapan kita, Kak Matris. Mungkin ada harapannya lagi, Kak Matris? Ya, harapan itu saja tadi. Punya mic sendiri, punya mixer sendiri. Biar kalau live lagi, mantap. Wah, ini harapannya Kak Matris ini cukup bagus ini. Dia masukannya juga bagus ini. Ya, ini harapan dan doa kita semua. Mudah-mudahan Reza selalu diberikan kekuatan, kesehatan agar bisa berkarya dan terus berkarya untuk mencapai sesuatu yang kita impikan bersama. Bersama saya dengan Dayan Rahman dan Kak Matris, mungkin cukup sekian saja, nanti kita ulas kembali di pertemuan berikutnya atau sesi berikutnya. Ini saja dari saya, tetap semangat, tetap gaspur, Reza tetap di hati. Salam lehoi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai.